Siang, Bang Bang Eki, Adnan. siap. Nah, ini dia Bang Adnan. Rencananya mau ngapain bang? Hari ini saya memang mau jenguk lagi kondisi Adnan, sekaligus ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bang Adnan. Walaupun secara fisik dia tidak bisa ngomong, minimal saya mendapatkan respon lah dari gerakan tubuhnya. Seperti itu. Makasih, Bang Eki. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Tidur. Eh, masih tanda saya? Oh, siap. Semangat. Enak kan? Saya mau nanya nanti beberapa hal sama abang. Boleh ya? Boleh ya saya tanya nanti sama abang ya terkait kejadian tempo dulu ya bang ya? Oke. Iya baik ya. Saya kesini pertama memang ingin melihat Bang Adnan. Kondisinya apakah enakan atau bahkan lebih membaik ya. Yang kedua, menurut saya yang terpenting ya. Menurut saya yang terpenting adalah beliau ini kan saksi hidup. Ya, beliau ini saksi hidup, korban juga. Eh, Biar dia tahu ceritanya itu seperti apa sebenarnya. Karena menurut saya ini ya sudah keterlaluan menurut saya. Ya, keterlaluannya apa? Abang kita ini korban lah. Ya, kok malah dia yang dipojokkan? Kok malah kita yang disudutkan? Fitnah ini menurut saya sudah keterlaluan. Kita nggak pernah memframing, ya kita nggak pernah berbicara hal-hal yang seperti apa, tapi kok kesini saya lihat kok keterlaluan menurut saya. Begitu Bang Iki. Oke, mungkin fitnahnya itu seperti apa bang yang bikin abang ngerasa keberatan? Baik ya, sebelumnya saya udah bilang sebelumnya ya bahwa saya tidak ingin berhadapan-hadapan awalnya. Ya, saya tidak ingin berhadapan-hadapan awalnya. Concern saya adalah solusi untuk seluruh pihak. Ya, tapi kesini saya jujur saya mulai gelisah. Gelisahnya apa? Karena memang hasil pertemuan kita pada saat podcastnya Bang Densu ini sudah melebar kemana-mana, bahkan sudah menjurus kepada fitnah kepada abang kita, bahkan kepada saya pun dan keluarga. Kalau saya nggak ada masalah, ya saya nggak ada masalah. Memang kalau mau diserang saya silahkan, keluarga pun juga nggak ada masalah. Tapi jangan abang kita yang disudutkan. Abang kita ini korban loh. Apa itu? Kita harus buktikan, ya. Benar nggak abang kita ini memotong jalan? Benar nggak kecepatannya itu pelan 40 km per jam? Benar nggak dia pingsan? Benar nggak itu? Ini harus kita klarifikasi. Benar nggak itu bertanggung jawab dia? Pada saat podcast Densu itu, ini harus saya sampaikan, ya. Ada pengakuan di situ. Ada pengakuan oleh pihak NA bahwa ada kejadian dan ada korban. Dia sadar bahwa korban itu adalah Bang Adnan. Walaupun dengan kecepatan 40 km, itu masih logika kita masih belum nalar. 40 km sampai rusak separah ini abang kita. Dan dia pingsan katanya 40 km. Logika mana 40 km itu bisa membuat orang dalam mobil itu pingsan. Nah, terkait untuk perjanjian, saya bilang berulang kali lah, saya tidak kepingin awalnya berurusan. Secara hukum katanya ini sudah selesai. Hukum apa yang dimaksud? Ya, hukum di Indonesia ini banyak. Ada hukum administrasi negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Begitu juga ada hukum perpajakan, hukum dagang dan yang lain-lain. Terkait perjanjian itu adalah murni perdata. Tapi kejadian abang kita ini pidana. Nggak ada sangkut pautnya perdata dimasukkan pidana. Saya tidak mau berdebat dalam hal itu.
Tetapi perjanjian itu adalah konsepnya perdata, dan kejadian abang kita ini adalah pidana. Kenapa ini tidak dibawa sampai ke meja pengadilan? Ada apa? Kita kan bertanya, ada apa? Padahal katanya proses BAP sudah, olah TKP sudah, berarti kan ada prosedur di situ. Ada proses. Kenapa ini tidak sampai dibawa ke pengadilan? Secara undang-undangnya, secara perkap tentang satlantasnya pun itu harus dilaksanakan sampai ke pengadilan. Kalau sudah menyangkut laka berat, bahkan sampai meninggal dunia, itu harus dituntaskan ke meja pengadilan. Walaupun udah perjanjian. Itu saya bilang perjanjian itu ranah perdata, gak ada urusannya. Kita kan saya bilang hukum apa yang menyatakan ini adalah hukum pidana. Gak bisa hukum perdata masuk pada hukum pidana. Sekalipun ada, itu hanya meringankan. Tetapi bukan kita yang memutuskan untuk meringankan, biarkan hakim yang memutuskan. Si pelaku itu bawa ke pengadilan untuk bahan dia sebagai meringankan atau bahkan melepaskan dia. Bukan dia nganggap itu bahwa permasalahan itu selesai. Itu konsep hukum pidananya, Bang. Tapi untuk yang di Polres Jaktim itu Bang, kan ini udah lewat 12 tahun. Itu gimana Bang untuk menyalakan? Maksudnya untuk memproses kembali itu bagaimana Bang? Saya kemarin sudah bilang bahwa saya gercep, ya. Tetapi tadilah apa adalah daya. Kemampuan rata-rata kita itu memang seperti itu. Akhirnya 10 Oktober 2025 itu telah lalu. Ya. Saya bertanya, pada saat podcast Bang Densu, dia mengakui ada perdamaian itu. Dia minta tolong kepada polisi. Dan polisi itu pun juga katanya bahkan membantu itu untuk menyampaikan kepada pihak keluarga. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya apa itu? Kalau memang dia benar merasa abang kita ini motong, berarti kan abang kita yang salah. Kalau benar kata dia kecepatan dia pelan, nggak mungkin separah ini abang kita. Kalau benar abang kita ini yang salah, kenapa dia harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak menurut dia? Kalau dia merasa benar, tidak mesti harus melakukan itu dia. Kalau dia merasa ada sesuatu, sekali lagi, biaya rumah sakit kita pada saat itu mencapai 500 juta. Dan dia sudah akui itu bahwa ada kejadian dan ada korban. Jangankan setengahnya dari 500 juta pun nggak dikasih, nggak bertanggung jawab akan hal itu. Terus tiba-tiba pidananya lepas dengan hanya perjanjian itu. Itu hukum perdata. Halo, kalau orang yang mengerti hukum itu perdata. Apapun itu hukum perdata dan nggak ada urusannya dengan hukum pidana. Saya dari awal tidak mau menarik hal-hal seperti ini, tapi kita difitnah keterlaluan menurut saya. Abang kita motong, kita tanya langsung abang kita punya respon. Dia mengalami langsung, saksi korban dia langsung. Dan dia masih ingat kejadian itu. Jangan hanya sepihak. Yang katanya itu menurut kami adalah kata saksi. Saksi itu pernah diperiksa di polisi dan itu informasi diberikan kepada kami. Saya tidak mau berdebat pada saat itu. Tujuan kami pada saat itu, kami dibisikkan bahwa Nadia akan datang dan ada solusi untuk bantuan kepada Bang Adnan. Itulah yang kami dibisikkan kemarin pada saat itu, sehingga kami tidak ada perdebatan dan kami dibatasi. Jadi dengan pernyataan 40 km per jam dan apa Adnan ambil motong jalan itu seolah-olah Adnan yang salah ya. Ya itulah akhirnya sekarang ini sampai saya harus klarifikasi hari ini. Harus saya tanyakan ini abang kita. Itu yang abang maksud fitnah. Ya. Itu yang fitnahnya. Ya. Itu sudah menjurus kemana-mana di media sosial, luar biasa serangannya kepada kami bertubi-tubi. Kepada saya, kepada keluarga, kepada Bang Adnan. Saya bilang, kepada saya sendiri pun gak ada masalah saya difitnah. Gak ada masalah. Ya, walaupun saya murni bantu ini, gak ada masalah saya difitnah. Tapi abang kita sudah korban, keadaannya hancur begini, kenapa masih difitnah juga bahwa dia motong? Apa itu? Kok gak ada respect kalian sama sekali kepada korban? Kok tidak ada? Kok malah hanya mendengar satu pihak? Abang kita mendengarkan langsung, kita mau dengar nanti kita. Kalau memang kalian mau mendengar pernyataan abang kita langsung, walaupun dia tidak bisa bicara, kita tanya responnya nanti. Kita bisa langsung tanya responnya. Boleh. Bang Adnan masih ingat kejadiannya.
Bang Adnan motong mobilnya Nadia atau Bang Adnan lagi lurus jalan? Lurus. Bang Adnan gak ada motong jalan. Bang Adnan gak ada motong mobil. Bang Adnan taunya kecepatan mobil itu pelan atau kencang? Pelan. Kencang. Kencang. Mobil itu kencang. Nabrak abang dari belakang. Kencang. Bang Adnan motornya mental atau tidak? Mental. Mental. Motornya mental. Motor abang mental. Motor abang mental. Abang gak ada motong jalan. Mobilnya pelan atau kencang bang? Pelan. Kencang. Kencang. Mobil yang nabrak abang kencang. Abang pakai helm atau tidak? Pakai helm. Abang tahu perjanjian itu. Abang tahu isi perjanjian itu. Seperti itu bro. Ini saksi hidup. Korban. Ini korban. Gak ada 40 km per jam versi dia. Kencang kan mobilnya bang? Kencang kan? Abang ada motong jalan? Abang lurus saja. Gak ada motong mobil. Ini saksi korban bro. Masih hidup. Tapi kenapa ini dilakukan sama kami? Kami baik-baik loh. Tapi fitnah kami kesana kemari itu sudah merajalela menurut saya. Terkait perjanjian, saya bilang, hukum apa yang mau kita pakai? Ini hukum pidana. Itu hukum perdata, nggak bisa kita satukan. Hukum di Indonesia banyak. Ada HAN, Administrasi Negara, HTN, Tata Usaha Negara, pidana, perdata. Ada versinya masing-masing, ada tupoksinya masing-masing. Kejadian pidana tidak bisa dimasukkan ke ranah perdata. Kejadian perdata tidak bisa dimasukkan ke ranah perdata, ranah pidana. Ada masing-masingnya. Jangan itu menjadi andalan. Pertanyaannya kenapa ini tidak sampai dibawa ke pengadilan? Ini cukup parah lukanya. Luka ini berdasarkan data rekam medis kita, ya. Ibu bisa minta tolong kita rekam medisnya, Bu. 2013 ini efeknya. Dan itu data. Itu by data kita. Jadi jangan fitnah kita disebarkan. 40 km apa mungkin orang sampai separah ini? Tanggung jawab 185 juta katanya. Sementara biaya kita 500 juta. Akibat siapa? Siapa yang bikin ini abang kita? Dari biaya 500 juta, hanya mampu dibayar 185 juta katanya. Sisanya kita yang nanggung. Siapa yang buat abang kita seperti ini? Apakah setelah kecelakaan ada Nadia datang ke sini untuk mungkin Kita tanya sama abang kita langsung, pernah nggak pihak Nadia datang ke rumah bang sebelum ini? sebelum kemarin terakhir? Sebelum kemarin? Tidak pernah. Tidak pernah. Sebelum sama Densu ya? Iya, tidak pernah. Pada saat kejadian, pernah nggak pihak Nadia datang ke sini bang? Ke sini. Tidak pernah. Tidak pernah datang ke sini. Jadi waktu yang ke sini Nadia sama Densu itu baru pertama kali. Itu pertama kali. Dan asal Bang Eki tahu ya bang, ada cara saya untuk memanggil mereka datang di hari Minggu. Jadi kita minta tolong. Kalau saya dituduh di apapun, dijelekin segala macam, nggak ada masalah bagi saya. Resiko saya, pekerjaan saya. Tapi tolong jangan abang kita, dia korban loh. Dia begini tuh pun juga dia nggak mau loh. Ada sebab dia begini. Ada sebab dia begini.